Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Anugerah waktu yang Tuhan berikan, kami mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tertulis demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu bintang di langit utara yang selalu terlihat di malam hari. Selama ribuan tahun, bintang ini telah menjadi panduan yang paling dapat diandalkan oleh para pelaut. Bintang ini disebut dengan Polaris atau bintang kutub dan lebih dikenal dengan nama bintang utara. Letaknya tepat berada di atas kutub utara. Orang-orang Fenisia dan Viking serta para pelaut di utara sejak dulu telah menjadikan bintang ini sebagai panduan untuk mereka mengarungi 7 lautan. Dengan cahaya yang terang dari bintang ini, mereka memastikan akan lokasi dan arah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, apa yang dapat menjadi panduan kita adalah firman Tuhan. Melalui firman-Nya, maka kita mengerti jalan-jalan mana yang harus kita hindari dan mana yang harus kita tempuh. Dalam Mazmur 119 ayat 105 tertulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita hal-hal yang salah dan yang dapat membahayakan kita. Dan firman itu menuntun kita kepada jalan yang tepat. Pelita dan terang dari firman Tuhan membimbing kita dalam segala pekerjaan, pelayanan dan aktivitas kita. Termasuk di saat-saat kita sedang bingung dan tidak tahu harus memilih untuk bertindak apa dalam situasi yang sulit di hidup kita. Ada satu hal yang sangat istimewa yang dikerjakan oleh Tuhan untuk kita, yaitu Ia menaruh Roh Kudus-Nya di dalam setiap kita yang percaya. Kehadiran Roh Kudus di dalam kita menolong setiap kita untuk mengingat dan mengerti akan firman Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 26 ini tertulis, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus tidak akan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus memberikan pengertian dan menyingkapkan hal-hal yang tidak kita pahami, sehingga kita dapat mengerti segala sesuatu dengan benar dan tidak tersesat dalam kehidupan ini. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, di situ Tuhan Yesus katakan bahwa Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus akan memastikan bahwa kita ada dalam kebenaran-Nya. Pekerjaan Roh Kudus akan membawa damai sejahtera dalam hati kita saat kita bertindak sesuai tuntunan-Nya. Satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa kehadiran Roh Kudus ini sama dengan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan sama juga dengan kehadiran Bapa, karena ketiganya adalah esa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut selalu bersyukur karena kita memiliki kepastian akan penyertaan dan tuntunan Tuhan
melalui Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Ketika kita tidak mengerti dan seperti ada di persimpangan jalan kehidupan, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengambil keputusan yang tepat dan ada dalam jalan kebenarannya. Kita secara pribadi juga dapat meminta pertolongan Tuhan untuk membukakan mata rohani kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, jalan mana yang harus kita tempuh, sehingga kita tidak tersesat dan tidak masuk dalam konsekuensi dari keputusan kita yang salah. Mari kita senantiasa sadar akan keterbatasan diri kita dan selalu memandang pada Tuhan. Ingat akan firman-Nya, tunduk pada pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, agar hidup kita selalu ada dalam terang dan kebenaran-Nya, sehingga kita tidak tersesat dan tidak binasa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami menyadari bahwa Tuhan sudah menolong kami, memberikan satu jaminan dan keistimewaan, di mana Tuhan sendiri memberikan kami Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sendiri ya Tuhan yang menuntun kami, menolong kami untuk mengambil sikap dan tindakan yang tepat, sehingga kami selalu berada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami senantiasa taat dan tunduk kepada firman-Mu, mengikuti tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami tidak memberontak, tapi senantiasa rela untuk dipimpin oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa, agar Tuhan menjamah, melawat setiap kami, dan menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik, indah, dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.